warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nabila Zainal. Saya Shelbina Sarafayeza Dalam acara Artist Talk Biofiction Festival. Hari ini merupakan hari kedua ya Kak Shelby, pelaksanaan Artist Talk rangkaian dari Biofiction Festival 2024. Apa sih sebenarnya Biofiction Festival itu? Kayaknya sahabat satu yang hari ini sedang menonton di YouTube channel kita, di Instagram maupun di TikTok, itu harus tahu dulu apa sih sebenarnya Biofiction Festival yang diselenggarakan oleh Teater Satu. Jadi Kak Shelby, Biofiction Festival itu dilaksanakan oleh Teater Satu bekerja sama dengan Badan Bantuan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra gitu. Festival Biographical Fiction adalah sebuah festival yang beranjak dari gagasan untuk mengembangkan sebuah lakon dan pementasan drama berdasarkan kisah hidup para tokoh sastra Indonesia. Festival ini terdiri dari 2 event utama. Yang pertama, sayembara dan workshop menulis lakon tentang tokoh sastra Indonesia sejak angkatan Pujangga Baru hingga era modern yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Dan rangkaian kedua yaitu pagelaran lakon-lakon tokoh sastra Indonesia hasil sayembara dan workshop yang digelar pada bulan Oktober tahun 2024. Namun sebelum kita sampai di bulan Oktober, kita punya rangkaian yang agak cukup panjang nih Kak Shelby tentang Biofiction Festival. Ada apa aja sih rangkaiannya? Jadi rangkaiannya adalah ada Artist Talk yang kita mulai dari hari kemarin yaitu tanggal 13 sampai 15 September. Lalu yang kedua ada workshop yang bakal kita laksanain pada tanggal 16 sampai 18 September. Lalu yang terakhir ada pagelaran yang kita adakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2024 Mbak Nabila. Wow, rangkaiannya banyak banget ya. Pastikan sahabat satu tidak ketinggalan seluruh rangkaian yang kita selenggarakan dalam rangka Biofiction Festival. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu dong. Hari ini kita akan ngobrol sama siapa sih? Gitu ya. Kita sudah dapat bocorannya bahwa kita akan ngobrol bersama dengan Sanggar Seni Gerilya. Hari ini kita ngobrol sama siapa nih? Boleh dong mas-mas kenalan dulu sama sahabat satu yang ada di dimanapun berada lah ya, karena mungkin yang nonton dari mana-mana ya. Silakan. Betul. Silakan dimulai dari Mas Abir mungkin. Selamat sore semuanya. Sore. Nama saya Amir Syarifuddin, biasa dipanggil Amir Cowboy, dari Sanggar Gerilya Sidomulyo Lampung Selatan. Itu dulu ya, kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Boleh. Sekarang menyambut langsung. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya Sugeng Budianto, sama dari Sanggar Gerilya. Oke. Jadi kita akan ngobrol bersama dengan siapa aja nih Kak Shelby? Mas Amir dan Mas Sugeng. Iya. Mas Amir dan Mas Sugeng, mau nanya persiapan Sanggar Seni Gerilya untuk untuk mengikuti Biofiction Festival ini seperti apa sih? Seperti gimana ya? Boleh. Pertama sangat bersyukur begitu menerima pemberitahuan dari teman-teman dari Teater Satu bahwa salah satu naskah yang kebetulan saya tulis itu dipilih anugerah terbesar tahun ini. Anugerah terbesar tahun ini ketika diberitahu bahwa Mas Amir naskahnya bisa dipentaskan, itu sudah suatu luar biasa. Ya apa namanya, untuk ngomongin persiapan dan sebagainya nanti kita lanjut. Bahwa pertama senang itu sudah luar biasa, kedua otomatis harus diberikan tahu kepada teman-teman. Tadinya itu kan kegiatannya pribadi, tadinya kegiatan pribadi. Begitu dapat kabar itu, saya berbagi kabar dengan teman-teman dari Sanggar Gerilya dan mereka antusias. Ketika ada pertanyaan lanjut, berani nggak Mas Amir? Berani dong, gitu kan. Akhirnya kita mulai kumpulkan. Ini naskahnya, mereka tadinya belum sempat baca mungkin tadinya. Akhirnya kita baca sendiri-sendiri. Kita sudah bedah naskah, sudah mulai berbagi peran dan sedikit mereka untuk mencari ini maksudnya apa gitu. Itu dulu, lanjut. Oke, berarti sudah mulai baca ya, udah mulai tahapan reading tuh udah gitu ya, udah dibagi juga Kak Shelby peran-perannya, dan sekarang sepertinya aktor-aktornya sedang ini ya, sedang studi peran masing-masing begitu ya.
Nah, kalau boleh tahu ini naskah apa yang dibawakan untuk Biofiction Festival kali ini? Oke, masih saya berarti. Boleh. Saya ya. Memang saya sangat tertarik dengan tokoh Utuy Satang Soltani. Bahkan pertunjukan saya dulu itu dimulai dari kagum dengan salah satu tokoh sastra Indonesia, Utuy ini gitu loh. Kesempatan yang diberikan KS sebagai pengampu teater 1 untuk menulis salah satu tokoh, kebetulan gue semangat banget kan, tak tulis. Akhirnya saya menulis karya itu, dikurasi, oh ini cocok, lanjut menulis, selesai dengan bantuan dan bimbingan mentor dari teater 1 dan beberapa dari lain. Alhamdulillah saya membuat naskah Utuy Satang Soltani, peristiwa ketika dia awal mula eksil berangkatan ke negeri Cina. Disitulah banyak sekali misteri siapa Utuy. Nah, kita tulis itu dengan judul Yang Melawan dan Pudar di Packing. Itu dulu kan. Utuy Kak Selby. Utuy Satang Soltani. Utuy Satang Soltani. Kak Selby kenal nggak? Nama Tahu itu? aja, cuma belum kenal. Oh, Mungkin gitu. bisa dijelasin kali lebih dalam lagi siapa sih Utuy ini? Ini beliau juga pengagum Utuy. Wah, berarti bisa saling melengkapi Bisa, ya. jawabannya gitu ya. Boleh masuk ke Mas Sugeng dulu mungkin baru dilengkapi Iya. dengan Mas Oh, iya. Amir gitu ya. Iya. Yang jelas kita pernah mementaskan. Sayang ada orang lain dari Sanggar Budaya pernah mementaskan itu, dan memang ciri khas konflik-konfliknya itu unik. Termasuk kemarin saya baca naskahnya Mas Amir ini, ya tuntutan karakternya memang situ sangat kuat, tapi kayaknya cirinya asmara. Mungkin dia ini ya ada konflik-konflik bumbu-bumbu seperti itu yang saya nggak tahu, mungkin dia asmaranya mungkin dulu sempat terpendam atau sudah kekasan itu. 2 kali naskahnya dia itu mirip-mirip seperti itu. Seputar asmara ya. Ya, tapi sebenarnya di situ tentang Utuy ini, karena Utuy kan dianggap komunis ya. Kan dia kan salah satu ikut lekra ya, gerakan komunis itu, dan sebenarnya Kang Amir ini sempat khawatir juga. Siapa tahu ini masalah komunis kan sangat ini kan. Ya, sensitif ya. Tapi justru dengan peristiwa kita menghadirkan tokoh naskah dari Utuy itu, perjalanan dia itu ternyata tidak. Ternyata justru dia tetap sebagai seorang seniman itu tetap netral, tetap universal, tetap berkarya. Cuma karena di situ memang dia sudah ikut anggota itu, ya mau nggak mau ya kamu tetap komunis. Nah, gitu loh. Salah satunya ada tokoh yang memang seperti itu. Komunis harus tetap jaya. Kisahnya seperti Kisahnya itu. salah satunya. Kisahnya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Mas. Iya, dia tadi Mas Sugeng itu mengatakan beberapa naskah saya itu seperti itu. Ya itu tadi karena saya memang mengagumi dari sosok Utuy yang dalam percintaan, dalam karya-karyanya itu ya, pasti melibatkan asmara. Jadi mau nggak mau namanya saya sebagai sosok pengagum pasti ada kemiripan-kemiripan gitu. Seperti itulah. Kalau Utuy sendiri bisa nggak tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Sugeng, sebenarnya ada anggapan, bukan anggapan sih sebenarnya, tapi kayaknya banyak orang gitu ya menganggap Utuy masuk ke dalam komunis gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak melihat dari segi itu, tapi kita melihat dari segi karyanya, dari segi beliau adalah seniman gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata itulah yang membawa semangat sampai karya-karyanya Mas Amir juga terpengaruh, begitu ya? Betul. Bisa dibilang begitu ya Mas Amir? Mempengaruhi. Mempengaruhi Mas Amir dalam berkarya, begitu ya. Oke. Itu tadi info mengenai naskah Sahabat Satu yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Sanggar Seni Gerilya, bahwa mereka akan memainkan tentang kisahnya Utuy ya, yang mungkin
Shelby atau teman-teman Shelby seumuran Shelby mungkin Yang tidak Gen Z. mengenal gitu ya. Bahkan bukan hanya Gen Z ya, saya rasa mungkin di milenial seperti saya juga kurang mengenal gitu ya. Tapi sepertinya nanti lewat penampilan dari Sanggar Seni Gerilya, kita tidak hanya menonton pertunjukan teater, tapi juga kita akan menyaksikan bagaimana kisahnya, bagaimana dan siapa Utuy itu. Sebenarnya. Nah, berkaitan lagi dengan proses nih, Mas Amir dan Mas Sugeng. Yang memainkan naskah itu nanti ada berapa aktor nih kalau kita boleh tahu? Ini pertama kita ngomong masih naskah dulu ya. Artinya naskah ini lokusnya di negeri Cina. Oh. Negeri Cina dengan aktor 5 orang. 5 orang. 5 orang, perempuan hanya 1, lainnya adalah laki-laki. Dari situ, dari maunya saya, itu kan maunya saya itu sebenarnya karena lokusnya di negeri Cina, pasti seharusnya melibatkan orang Cina gitu. Nah, keterbatasan saya sebagai penulis nggak bisa ngomong Cina, ya terbatas banget. Akhirnya menemukan sosok salah satu naskah di naskah itu namanya Siho. Siho itu cara ngomong dan sebagainya, saya masih blank bener kan, pakai mana seperti apa gitu. Dan untuk ngomongin proses, ya kami tawarkan kembali lagi dan kebetulan lumayan Mas Sugeng soal keaktoran dan beberapa teman-teman lain, saya bebaskan untuk mencari ini tokoh-tokoh ini. Terserah kalian kan punya imajinasi sendiri, punya ilmu sendiri bagaimana menginterpretasikan. Saya hanya menceritakan bahwa ini seperti ini. Mudah-mudahan nanti ketika setelah mereka mencari, mereka menemukan apa yang sebenarnya saya cari. Baru tahap reading awal ya, artinya reading awal menurut saya waktu itu. Seperti itu. Iya, jadi memang sebenarnya aktornya ada 5 gitu dan sudah dibagi semua perannya, dan apa namanya sekarang masih tahap reading gitu ya, mencari, membaca, mencari, riset lah begitu ya. Dan tapi berarti bukan ini ya, karena kemarin kita tuh ngobrol-ngobrol sama teater kampus dan teater sekolah gitu. Kalau sanggar hari ini bukan hanya Sanggar Seni Gerilya tapi juga yang nanti malam sepertinya sanggar yang di luar dari lingkup sekolah dan lingkup kampus gitu ya. Berarti anggota dan teman-teman aktor yang nanti akan tampil juga bukan anak-anak sekolah dan anak-anak kampus terutama ya. Atau seperti apa nih? Bisa nggak ceritain ke kita? Ya memang ini ya di Lampung Selatan itu ya memang ini baru Sanggar Gerilya ini mengawali sejak tahun 2017 dan ya, jadi memang ya karena sana kan universitas hanya berapa, 1 ya, 1. Mau nggak mau itu yang istilahnya itu kita bersyukur kalau ada yang orang nganggur itu malah seneng, artinya belum dapat kerjaan gitu. Tarik gitu ya. Iya, artinya ya kerjaannya ini ikut proses ini. Atau yang paling anak SMA. Kalau kuliah kan udah keluar ya, artinya nggak bisa kita ini ya. Justru ya apa adanya itu kita berusaha untuk apa. Seperti Mas Amir ini kan dulu sering diisi di sekolah-sekolah SMK atau SMA. Ada 1 atau 2 yang kira-kira memang punya istilah minat ke arah situ ya kita ajarin, kita gimana ya bahasanya istilahnya ya ajak gabung itu. Jadi memang ya semoga dengan ini ya artinya Sanggar Gerilya ini ternyata ya ikut andil lah gitu ya, ikut andil bersama ya, semoga nanti sana terus tertular itu harapannya. Oke, tapi ada anak SMA juga. Saya tambahin Pak ya. Jadi memang namanya ini kan kesempatan emas, kabar baik. Siapa sih yang nggak tertarik? Banyak yang tertarik. Cuman kan katanya harus regenerasi dan sebagainya, gitu kan penting juga. Gitu. Jadi yang tua-tua, jadi berbagi peran ini. Jadi memang nggak semuanya ngalah juga. Artinya kita membagikan peran sesuai porsinya untuk. Ya harus ada yang di depan, harus ada yang di belakang, siapa yang aktor dan sebagainya itu harus gitu loh. Malah yang ibaratnya yang kayak Pak Sugeng ini dia harus diaktor gitu, membimbing adik-adik ada yang
masih sekolah, memang masih sekolah. Karena yang kalau anak baru, maafnya ngomong, kalau tidak dikasih, ini kenyataan ya. Suruh ngurusin yang di belakang nggak mau gitu kan. Biasanya kan seperti itu, ya udah kasih peran untuk coba kan gitu. Jadi kalau ngomong di luar sekolah dan kampus, bahasanya memang bukan di sekolah dan kampus, kami bahasanya segerilya, merekrut teman-teman yang tadinya saya temukan di sekolah. Oke. Jadi memang tadi Mas Amir bilang bahwa ada memang anggota-anggota muda, justru kesempatan ini juga dimanfaatkan ya oleh Sanggar Seni Gerilya untuk memberikan ruang kepada teman-teman yang generasi muda, walaupun tanpa tidak dilepas sendiri ya, tetap ditemani. Apalagi tadi Mas Sugeng juga nanti akan bermain ya nih, bocoran nih buat kita nih, bocoran buat kita bahwa nanti Mas Sugeng juga akan bermain di Biofiction Festival gitu ya Kak Shelby ya. Nah, berarti kan ada Gen Z juga tuh yang keajak gitu ya, atau ada anak-anak sekarang yang akhirnya terlibat dalam proses ya Kak Selby ya. Itu kabar yang membahagiakan gitu buat kita. Ternyata Sanggar Seni Gerilya apa ya, bisa kita bilang pelopor mungkin ya di Lampung Selatan gitu dalam hal teater mungkin begitu. Lalu tidak hanya berdiri sendiri tapi juga melibatkan generasi-generasi muda gitu ya. Kalau kita bicara naskah, terus tadi kita sudah dengar siapa Utuy gitu ya. Kita berdua juga agak terdiam gitu. Siapa ya kira-kira Utuy ini gitu. Tapi ternyata memang sosoknya sangat penting gitu. Merupakan tokoh sastra Indonesia juga gitu, dan penampilan atau pertunjukannya juga akhirnya menjadi penting gitu ya untuk memberikan informasi siapa Utuy, lalu bagaimana kisahnya. Dan ada tidak menurut teman-teman dari Sanggar Seni Gerilya Mas Amir atau juga Mas Sugeng bahwa apakah pertunjukan-pertunjukan sejenis ini, lalu acara-acara sejenis ini mengangkat kisah tokoh sastra yang mungkin tidak dikenal oleh generasi saat ini, apakah itu penting gitu ya dilakukan, atau seperti apa tanggapan dari teman-teman Sanggar Seni Gerilya? Oh, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Apalagi ya generasi sekarang ya, maaf ya, memang sekarang kan tradisi membaca itu kan sangat penting kan. Mendingan nonton daripada baca kan. Jadi ya perlu kita dukung, artinya bahkan mungkin tidak hanya tokoh sastra yang dimunculkan, bisa juga tokoh-tokoh seniman lain di luar bidang sastra umpamanya. Saya kira nggak masalah, yang penting kan ini untuk mengenalkan ya, tapi ini fokusnya sastra ya. Saya kira masih banyak yang sastrawan yang mungkin ya nasibnya mungkin nggak jelas, padahal karyanya masih, dan karyanya mungkin nggak dihargai karena sudah tersebar gini ya. Saya kira perlu dilanjut. Saya tambahkan lagi. Jadi tahun ini kebetulan sebelum ada informasi bahwa ini akan dipentaskan 3 bulan April kalau nggak salah, itu di Dewan Kesenian Jakarta itu mengadakan lomba menulis naskah gitu ya. Entah mengapa tantangan saya ketika menulis tokoh ini yang awal mulai digagas oleh Teater Satu itu juga karena merasa dengan tulisan yang awal Tutuy Atang Tatang Sontani kan masih tahap memang diajari, dibimbing gitu kan. Lalu ada kesempatan untuk menulis naskah itu, ya, namanya kita harus belajar terus kan. Akhirnya saya juga tahun ini menulis sebuah naskah lakon yang berdasarkan kehidupan seseorang tokoh sastra, dan kebetulan kemarin itu saya menulis itu tokoh Rukiah. Wah, mantap. Rukiah itu artis diva nomor 1 pertama tahun 30 promosi. Ya, promosi. Enggak apa-apa, sekalian. Tapi dikit aja ya. Silakan. Iya, karena ini apa yang digagas Teater Satu ketika saya waktu itu kan masih diajari ini. Nah, saya pengen berdalam dong gitu kan. Saya mencoba riset, mencoba nulis sendiri. Walaupun ya ini hasilnya kan bagus apa enggak, nanti saya baca. Dan ya, tapi saya meneruskan karena menurut saya ini sangat penting. Banyak sekali pelopor-pelopor, inspirator yang memang belum terangkat. Apalagi zaman sekarang yang katanya Mas Sugeng tadi bahwa orang pengennya instan tuh, nggak mau baca apa yang disuguhkan aja. Sementara kita hidupnya ya tahun ini nggak tahu, tahun penjajahan dan sebagainya kita nggak tahu.
Artinya sangat penting untuk meneruskan apa yang pernah digagas itu. Iya benar. Ternyata akhirnya teater satu cukup menginfluence akhirnya Woi. ya menjadi Promosi teater satu. Iya dong. Ya berarti kan kegiatan ini gitu berarti ada dampak gitu ya, ada dampak untuk yang lain gitu. Walaupun kita sama-sama berharap semoga tahun depan mungkin tokoh lain gitu ya, bukan tokoh sastra begitu ya Kak Shelby ya. Nah, Mas Sugeng dan Mas Amir, gimana sih metode penciptaan dalam rangka persiapan biofiction ini? Oke. Saya tetap ya, artinya bagaimanapun realis ya, seperti itu mencoba untuk menghadirkan kenyataan di atas panggung. Ya, walaupun kembali lagi ke aktor, kebetulan ada Pak Sugeng kan, beliau sudah bisa menerjemahkan apa keinginan saya. Nah, Mas Sugeng mungkin akan membimbing teman-teman yang lain untuk seperti ini loh. Kalau menonton realis ya seperti ini, kita mainkan seperti ini, misalnya seperti ini. Metodenya ya apa yang pernah kita dapat dengan senior-senior di Lampung, Teater Satu, Kopet, ya pokoknya mainnya seperti itu aja deh. Nggak terlalu ruwet lah. Artinya nggak terlalu ruwet itu jangan ditakut-takutin lah yang adik-adik itu. Salah ya ulangin lagi gitu. Kalau tambahin mau Tantangan lah, artinya gini. Ketika kita menonton teater yang istilahnya dialognya banyak kan ini yang sementara ini saya tonton ya, kadang-kadang hanya sebatas keluar begitu saja, tapi bagaimana menghidupkan kata-kata itu kan, dialog itu kan jadi serealis mungkin, dan itu yang jadi tantangan untuk menghidupkan dialog antar pemain, menghidupkan peristiwa di situ. Tapi kadang-kadang ya jadi ya memang makanya kalau Mas Amir ngomong sama saya, memang kita sebenarnya nggak beda-bedakan itu senior junior. Artinya justru yang penting mau dulu, mau siap dan terbuka untuk belajar, intinya itu modal awal. Artinya siapa tahu nanti justru mereka dengan kemauan itu kita dampingi, dia mengalami, terus mau istilahnya berinteraksi, berdiskusi, aktif itu, saya yakin nanti akan tumbuh, mereka akan kemudian ya tidak harus dengan kita sih, dengan siapa saja, paling enggak dengan dalam peristiwa ini ya harapan kita nanti mereka akan ya lanjutlah, tetap kita nanti produksi gerilya berikutnya mungkin bisa nyambung, cukup bisa nambah nular gitu ya. Iya dong, harapannya kan seperti itu, terus menular gitu ya. Ya berarti menggabungkan metode dari dua orang dan dua orangnya juga dapat dari banyak orang lagi. Jadi sangat kaya gitu ya Kak Shelby ya, untuk proses latihan menuju Biofiction Festival ini gitu. Nah, tadi kan ceritanya ini dari latar atau lokusnya ada di Cina gitu ya. Terus ceritanya juga bukan saat ini, bukan tahun-tahun sekarang gitu ya. Ceritanya juga sudah lama gitu. Kira-kira ada tawaran artistik apa nih yang nanti akan diberikan, dipertunjukkan di bulan Oktober nanti? Bisa di-spill sedikit nggak? Iya betul. Jadi itu memang saya pernah dikritik oleh KAIS. Jadi apa, ruang tamu, dipan, sama teras, bahasanya kan seperti itu. Ya karena memang waktu itu pengetahuan saya cuma itu gitu kan. Udah perlu kamu nulis itu yang aneh-aneh gitu kan, di kuburan teh apa teh kan itu. Pernah itu saya dikritik soal setting itu. Jadi itu bagian dari yang saya ingat gitu. Bahkan di naskah itu pun masih gitu set itu. Nah makanya saya merekrut teman-teman yang memang yang untuk tahun ini, untuk apa biofiction ini, ada bukan yang awalnya dari Sanggar Gerilya, itu para pelaku seni rupa awalnya gitu kan. Terus Mas, Sanggar Gerilya punya kegiatan nih, tantangan buat sampean untuk membuatkan ini kayak gitu kan, bergabung. Alhamdulillah kan bergabung, karena kemampuan kami, kebiasaan kami yaitu tadi membuat setnya masa kini, sederhana, rumah gede, teras, ruang tamu, paling dapur, kan kayak gitu kan. Dan ini lokusnya di Cina, musiknya nggak mungkin campur sari deh gitu kan, nggak mungkin keroncong deh kan gitu kan. Jadi ya bagi saya ini tantangan gitu.
Keren ya. Berarti ada kolaborasi lintas disiplin gitu ya dari teman-teman Sanggar Seni Gerilya bersama teman-teman seni rupa di Lampung Selatan gitu ya. Nah kalau tadi kita udah ngobrol banyak, udah ke-spill, tapi jangan spill banyak-banyak lah ya. Nanti ketahuan semua dong apa yang akan dipentaskan ya. Tadi kita sudah spill tipis-tipis teman-teman sahabat satu. Nah kalau tadi kita udah ngobrol tentang persiapan menuju Biofiction Festival, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Sanggar Seni Gerilya gitu. Mungkin Kak Shelby ada pertanyaan nih dari tadi ya. Iya, gimana? Aku tuh mau kenal lebih dalam lagi tentang Sanggar Seni Gerilya. Boleh dijelasin? Mungkin Mas Sugeng, Mas Amir. Mungkin saya dulu ya. Ya, siap. Jadi memang gini, sebetulnya memang yang mengawali nama itu saya. Karena memang saya bawa dulu, memang saya sebelumnya kan di Jogja. Saya udah buat sanggar di sana juga. Cuma ya karena saya harus keluar dari Jogja, dan ternyata di Lampung Selatan khususnya, saya ketemu dengan ada teman teater Mas Bagus itu dari alumni Bandung ya, jurusan teater itu ya. Terus Mas Amir dari teman dari seni rupa, terus Mas Budi Santiko. Nah itu sebenarnya memang di konsep tadinya memang bukan teater, tapi 4, ada tari, seni rupa, teater, dan musik. Artinya kita itu memfasilitasi itu loh awalnya. Tapi melihat kondisi sementara ini yang berkecimpung di sini memang ada anak seni rupa sama teater. Saya basic saya seni rupa. Oh gitu. Karena malahan ya. Karena pengaruh lingkungan itu tadi. Ya. Saya ikut-ikutan. Nah, dari situlah sebenarnya gerilya itu sebenarnya artinya gerakan yang diilhami suatu yang mulia. Ya, makanya walaupun hanya satu orang tetap gerilya. Tetap gerilya. Tetap berani gerilya. Ini ada Mas Amir, kebetulan Mas Bagus sudah juga dan sebagainya. Ya ini pokoknya gerilya terus selama masih sampai kapanpun. Ya, ini 2 orang yang masih hidup. Ya nanti gantian ya. Jadi kemudian dilanjut 2017 Amir ya. Awal itu mementaskan naskah Saya Yang Ada Orang Lain itu. Nah itu sebenarnya embrio juga sih. Kita keliling di SMA, di SMK ya, SMA itu sebenarnya kita pengennya itu, dan itu banyak juga ya teman-teman SMA ya yang ikut di situ. Cuma sekali lagi tadi berikutnya ya kan seleksi kita alam. Kita kan nggak bisa ini ya. Nggak bisa terlalu memaksa ya. Ini begini malah kita berhasil secara pengkaderan gitu. Bagaimana mereka jadi cinta dengan teater. Tapi ada asemnya. Tetap ada asemnya. Jadi ketika mereka berhasil kita didik untuk mencintai teater, mereka sekolah. Mereka harus keluar dari Lampung Selatan. Mengambil jurusan teater. Oh gitu. Ke Jogja, ke Solo, ke Bandung, nggak balik. Nggak pulang lagi. Itu bagian-bagian dari itu kan. Itu malah ketika kita mengenalkan dan mereka jatuh cinta. Jadi cinta banget. Jadi cinta banget gitu loh, nggak kembali lagi. Mungkin karena pandangan iklim, suasana kolam di Lampung Selatan belum bisa untuk timbal balik cintanya. Iya mungkin. Jadi mas kita lah ya terus seperti itu. Tapi iya walaupun ada kabar itu, tapi rasanya cintanya Mas Amir dan Mas Sugeng dengan Sanggar Seni Gerilya akan tetap terus bisa membuat ini bertahan ya Kak Shelby ya. Bisa bareng-bareng kan bisa monolog. Iya. Kalau nggak performance sendiri ya. Kalau nggak bisa monolog di jalan bisa. Benar. Nggak bisa monolog, nggak bisa performance sendiri, balik lagi ke asal di seni rupa. Ya udah melukis aja. Gitu ya. Jadi memang bisa gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita Kak Shelby. Kalau sebenarnya mungkin sudah ke-spill sedikit tadi ya bahwa kita senang sekali Teater 1 senang sekali mendengar kabar dari teman-teman Sanggar Seni Gerilya. Kita juga bisa ajak kolaborasi dalam festival Biofiction ini begitu ya. Terus bahwa di Lampung Selatan itu ada sebuah komunitas teater yang hidup dengan segala tantangan, rintangan apapun dilalui, dihadapi begitu ya. Hujan badai angin ribut diterjang, pokoknya gerilya terus gitu ya. Nah tapi
sebenarnya sebagai sebuah komunitas, apa sih mimpi besarnya Sanggar Seni Gerilya ini, Mas Sugeng dan juga Mas Amir, terhadap teater, terhadap seni pertunjukan, terhadap seni, terhadap Lampung Selatan atau apapun itu. Mungkin bisa spill ke kita dan juga sahabat teater satu. Iya. Kang Amir dulu yang mimpi ya. Oh ya. Oh. Jadi entah kenapa ya, sebagai ngomongin seniman ya, seniman apa ini? Artinya gini, keberadaan kami, keberadaan keluarga seni masih dianggap sebagai tukang kritik gitu ya, yang nggak baik, seakan-akan seperti itu sih. Jadi bagaimana sih sebenarnya kan kita mitra banget buat pemerintah, buat siapapun di lingkungan gitu kan. Tapi karena kemarin-kemarin itu komunikasi cara pandang mereka kepada kami masih seakan-akan kami adalah musuh gitu. Akhirnya beberapa tahun ini kita sudah lumayan tuh gitu kan, sudah mulai berkomunikasi dengan pemerintah, sudah mulai ada jalan untuk itu. Ya mimpinya sih sebagian semuanya seniman juga dan sangat-sangat juga punya mimpi bahwa setiap berproses akan mendapat penonton, akan mendapat kelayakan hidup. Misalnya ya mimpinya seperti itu gitu kan. Artinya ya mimpi-mimpinya yang sama dengan para pelaku seni lain lah. Artinya nggak usah dibedakan ya, mimpinya seperti itu. Kalau kita punya karya dihargai. Sebagai pelaku ya kalau bisa hidup dari situ kenapa tidak, kayak gitu. Itu kan mimpinya. Kalau saya ya ini sih hanya mimpi saya bahwa di Lampung Selatan ya khususnya itu kan masih banyak yang artinya tentu makanan apa sih Jenis apa? artinya ketika ada yang kemudian terlibat, syukur-syukur mungkin kita bisa nanti kalau ya entah ada rezeki atau apa kita bisa workshop di sekolah-sekolahan umpamanya atau apa, itu paling enggak kan secara tidak langsung kan kita bisa mengenalkan sekaligus mereka, siapa tahu nanti tumbuh dari mereka, oh ada Sanggara loh ini, oh di sana ada loh ini ya. Dari situlah nanti ya harapannya dari situ saja nanti ada tumbuh. Ya makin lama kan nanti kan mereka jadi calon penonton kita juga gitu. Itu ya sebenarnya harapannya pengen sih ke kampung-kampung kayak pokoknya model teater di kampung-kampung gitu pokoknya. Cuma kita itu karena masih keterbatasan sumber daya. Ada keinginan ada. Ya model istilahnya kan membangun kesadaran pokoknya sekarang ini kan banyak kan problem di masyarakat yang pokoknya entah masalah slot dan sebagainya atau apa, paling tidak kan naskah-naskah sifatnya mungkin sangat dekat dengan mereka tapi kita tidak sifatnya istilahnya bukan mengkhotbah ya, tapi paling enggak untuk mereka ada ini kan walaupun nggak ada solusi ya. Setidaknya kan ada pencerahan sedikit. Ada pencerahan itu loh, pengen ya. Namanya kan mimpi ya. Mimpi tadi ya. Iya, tapi ya walaupun mimpi itu tetap sangat baik lah ya gitu. Karena memang kalau saya boleh simpulkan gitu ya, sebenarnya simple gitu, pengen berdaya untuk masyarakat Lampung Selatan gitu satu ya. lagi yang saya lupa. Jadi gini, di Lampung Selatan itu banyak seni-seni tradisi musik ya kayak gamelan dan sebagainya itu banyak. Kebetulan ini hari ini itu ada di Camang 3 itu anak-anak aja udah bisa main gamelan itu. Sebenarnya kita ya mau mendekati juga, artinya siapa tahu nanti musiknya mereka, terus juga syukur juga yang main mereka, gitu ya model-model gitu dulu lah yang yang nggak butuh panggung yang wah tapi paling ada bisa. tempatnya. Itu kalau semoga nanti itu bisa. Semoga amin. Ya. Kita doakan bersama Kita doakan bersama ya sahabat juga. satu. Jadi bukan cuma Sanggar Seni Gerilya bukan cuma untuk Mas Amir, Mas Sugeng, teater, tapi memang untuk masyarakat Lampung Selatan begitu ya Kak Selby. Mungkin kalau tadi pertanyaan, sekarang kita request terakhir apa tuh Kak Selby? Ya. Boleh Mas Agung sama Mas Amir dan Mas Sugeng. Mas Sugeng sama Mas Amir. Boleh dong diajak sahabat satu untuk nonton pertunjukan dari Sanggar Seni Gerilya. Mungkin bisa ke Mas kamera kita. Iya. Ke kamera kita. Ya mungkin yang pernah kenal saya memang jarang ngupload di YouTube karena merasa nggak enak, tapi ini ya karena udah sekarang ini salah satunya dikenalnya lewat itu. Saya bukan pengen terkenal, maaf, tapi pengen bahwa
ini loh ada sesuatu di Sanggar Seni Gerilya dari Lampung Selatan, dan yang kenal saya nanti wajib nonton, nanti saya beliin kuota. Wajib nonton, wajib nonton. Kalau gitu kita juga nonton dalam rangka dibeliin kuota ya, Shelby ya. Nanti live streaming kan dari 20 sampai itu ada live streaming nggak? Informasinya nanti bisa dilihat di Instagram Teater Satu. Bisa live kan? Oh, yang dari Jakarta, dari Oh, kalau misalnya nanti dari mana-mana Iya, mau nonton itu. gitu ya. Nanti Iya. kita Iya. nanti kita informasikan lagi tuh di mana akan live streaming dan lain sebagainya. Gitu, maksud Oke. saya. Mas Amir mungkin? Oke, teman-teman Teater Satu, sahabat Gerilya dimanapun berada dan penggemar Amir Cowboy. Teman-teman semuanya, artinya Teater Satu dan Balai Pengembangan Bahasa ya, Iya. Pengembangan Bahasa sedang mempunyai hajat besar untuk mementaskan Biofik, yaitu sebuah naskah dari tokoh sastra Indonesia. Jadi jangan dilewatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung pementasannya tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober di Gedung Dewan Kesenian Lampung Selatan. Lampung. Oh, Lampung, iya Lampung. Mimpinya punya Lampung Selatan. Mimpinya Lampung Selatan punya gedung tersebut Iya. juga. Jadi Amin. jangan sampai kelewatan ya. Ingat tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. 22 ada Oktober ada Sanggar Gerilya dengan naskah yang melawan dan pudar di Peggy. Itu. Mantap. Terima kasih kita ucapkan untuk teman-teman dari Sanggar Seni Gerilya. Mungkin itu saja yang bisa kita ulik gitu ya dari Sanggar Seni Gerilya, baik tentang persiapannya maupun tentang apa sih Sanggar Seni Gerilya dan mimpi-mimpinya begitu. Sahabat Satu, perjumpaan kita pada sore hari ini sepertinya hanya sampai di sini. Walaupun masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada teman-teman dari Sanggar Seni Gerilya. Tapi jangan sedih, karena nanti malam akan ada lagi artis talk selanjutnya. Ya. Bersama siapa tuh nanti malam, Kak Shelby? Sanggar Seni Gauri. Sanggar Seni Gauri. Jadi hari ini spesialis luar kota. Kalau kemarin Ya. kita dalam kota, kalau sekarang luar kota. Ini dari Lampung Selatan dan nanti malam ada dari Lampung Barat. Jadi pastikan teman-teman semua yang ada dimanapun gitu ya, sahabat Satu dimanapun berada, menyaksikan di seluruh platform sosial media kita ya. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok dan juga platform lain lah. Pokoknya kita ada di mana-mana, menyebar di mana-mana. Begitu. Sebelum kita tutup, kita akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Artis Talk ini. Siapa aja tuh Kak Shelby? Mengucapkan terima kasih kepada Studio Nyala, punya studio Jeda Picture, Gerai 1, Sanggar Seni Gerilya, dan juga Teater Satu Lampung, dan juga yang terakhir ada bantuan pemerintahan pusat pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra. Oke, jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi dari Biofiction Festival. Dan kami akhiri pertemuan pada sore hari ini. Sampai jumpa nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.